Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yang semoga kita nanti pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas yaitu surat ke-52, yaitu surat At-Tur. Surat At-Tur artinya adalah surat Tur. Apa itu Tur? Tur di sini adalah salah satu nama bukit, Bukit At-Tur. Ada juga yang mengatakan At-Tur di sini adalah Bukit Tursina, di mana dulu Nabi Musa alaihissalam beliau menerima wahyu, dan beliau ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan. Dan Nabi Musa itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina ini. Pertanyaannya di sini, apakah Nabi Musa melihat wujudnya Allah? Tidak. Jadi tidak ada satupun manusia itu pernah melihat wajah Allah. Tidak pernah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa dilihat oleh orang yang masuk surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat ketika di akhirat kelak. Sedangkan Nabi Musa ketika menemui Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Nabi Musa tidak bertemu langsung dengan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika itu seakan-akan cahaya. Nabi Musa melihat cahaya. Kemudian ketika Nabi Musa melihat cahaya tersebut, Nabi Musa pingsan, sehingga tidak pernah ada satupun orang yang pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala di bumi. Karena Allah hanya bisa dilihat ketika di akhirat. Dan ini adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba mukmin. Karena ketika sesuatu itu hanya bisa dinikmati di tempat dan waktu yang telah ditentukan, maka membuat nikmat ketika bisa melihatnya adalah sebuah keistimewaan. Surat At-Tur di sini yang dimaksud adalah surat At-Tur masuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu umumnya berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang orang-orang yang membangkang kepada Rasulullah, berbicara tentang keimanan. Dan tentu audiennya itu orang-orang kafir. Berbeda dengan surat Madaniyah, audiennya adalah orang-orang mukmin. Wat-Tur, dan demi Bukit Tursina. Oh ya, sebelum masuk ke tafsirnya, surat At-Tur ini termasuk surat Al-Mufassal, At-Tiwal Mufassal, yaitu surat-surat yang panjang yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Surat At-Tur ini biasa dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Suatu ketika diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Suatu ketika aku mengadu, curhat kepada Rasulullah SAW bahwa anni ashtaki, bahwasanya tubuhku ini lemah.
aku kurang enak badan. Faqalatu fi min wara'in nas wa anti raqibah. Wahai Ummu Salamah, tawaflah engkau di min wara'in nas, tawaflah engkau dari belakang orang banyak. Yang ketiga itu orang-orang sedang sholat. Padahal Rasulullah SAW ketika itu beliau sudah di akhir. Jadi ceritanya Rasulullah SAW itu beliau sudah tawaf wada. Beliau sudah tawaf wada, ya. Jadi Rasulullah SAW sudah tawaf wada, kemudian Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya kurang enak badan, capek, mungkin capek atau lain sebagainya. Bagaimana? Saya belum tawaf, sedangkan engkau sudah tawaf wada. Maka Rasulullah SAW menunggu Ummu Salamah, ya sudah, tak tunggu. Tufi min wara'in nas wa anta raqibah. Ya sudah, kamu tawaf aja, saya tungguin. Kamu boleh tawaf dengan kondisi mengendarai kendaraan. Jadi ada faedah di sini. Yang pertama, seseorang tawaf itu tidak harus dalam kondisi berjalan. Misalnya seseorang itu kurang enak badan, sakit atau lain sebagainya, boleh seseorang itu tawaf dalam kondisi naik kendaraan. Raqibah ini naik kendaraan. Jadi kalau zaman dulu itu onta. Mungkin kalau sekarang bisa naik kursi roda. Kursi roda. Atau bisa juga naik misalnya skuter elektrik. Tapi biasanya itu di lantai 2. Kalau di matof lantai dasar itu tidak mungkin. Ini dalil bahwasanya tawaf itu boleh naik skuter, naik kendaraan. Faedah yang kedua dari kisah Ummu Salamah yang beliau sakit, Rasulullah SAW sudah tawaf wada. Rasulullah SAW ketika itu beliau sholat, fatuftu wal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli ila janbil baiti wa huwa yaqra wat-tur wa kitabil mastur. Ketika itu Rasulullah SAW beliau sambil menungguku, beliau sholat di samping Ka'bah. Jadi beliau sholat di samping Ka'bah. Wa huwa yaqra'u wat-tur, dan ketika itu Rasulullah SAW sholat, beliau membaca surat At-Tur. Nah, faedah yang kedua tadi adalah di sini kondisi Rasulullah SAW beliau sudah tawaf wada. Biasanya kita ini ketika sudah tawaf wada, anggapan masyarakat kalau sudah tawaf wada ia harus segera meninggalkan Mekah. Nggak boleh lama-lama, pokoknya cepat keluar, segera pulang, karena tawaf wada adalah tawaf perpisahan atau pamitan. Di sini Rasulullah SAW tidak langsung meninggalkan Mekah. Ada yang di sini maksudnya adalah tawaf wada itu ya harus segera meninggalkan Mekah, bukan hanya Masjidil Haram. Sudah harus keluar dari Mekah kalau sudah tawaf wada. Nah, anggapan kita kan seperti itu. Kalau sudah tawaf wada, tidak boleh, pokoknya harus segera meninggalkan Mekah. Ini dalil bahwasanya seseorang kalau sudah tawaf wada, seseorang boleh tetap di sekitar Mekah. Apalagi di sini Rasulullah SAW di Masjidil Haram. Ketika apa? Ketika ada hajat. Karena Rasulullah SAW menunggu sang istri tercinta untuk untuk tawaf. Jadi Rasulullah SAW menunggu Ummu Salamah untuk tawaf. Selesai Ummu Salamah tawaf, baru Rasulullah SAW pergi pulang. Ini dalil bahwasanya tadi seseorang boleh berdiam diri di mana, di Mekah, tidak harus segera, dengan catatan dia ada udzur. Wat-tur, dan demi bukit Tursina, gunung Tursina. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf bahwasannya Tur artinya dalam makna Siryani adalah Jabal Anbat dalam bahasa Siryani. Jadi Tur dalam bahasa Siryani artinya adalah Jabalun Anbat, gunung yang menumbuhkan pohon-pohonan. Jadi Tur ini adalah bahasa Siryani. Nah, berbicara tentang bahasa Siryani,
beberapa waktu yang lalu ada salah satu konon katanya kiai itu dia bisa berbicara dengan bahasa Syriani atau bahasa Suryani. Inna maqali inna ya, pokoknya itulah. Kalau ibu-ibu pernah dengar ya. Jadi itu bukan bahasa Suryani. Itu bahasa bikinan. Orang yang bisa bahasa Syriani saja itu saja bingung. Terlebih lagi sang kiai ngaku bisa berbicara dengan semut, dengan jin, dengan malaikat. Nah, mungkin ibu-ibu belum tahu, tidak apa-apa. Tapi ada sebuah faedah di sini. Faedah di sini adalah pentingnya seseorang itu belajar bahasa Arab. Sehingga tidak mudah seseorang itu dibodohi oleh orang yang sejatinya bodoh, lebih bodoh dibanding kita. Nah, kok ada orang bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama jin, bisa ngomong sama malaikat. Nah, kemudian ketika berbicara inna maqali inna Makkah Madinah, kemudian rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cuman diulang-ulangi inna maqali inna maqali. Nah, jadi ibu bisa carilah di YouTube. Jadi orang ini bahasa mana, bikinan mana? Masa setiap makna, setiap kata itu cukup dengan inna maqali? Masa saya mau pergi ke pasar inna maqali. Saya mau mandi inna maqali. Saya mau saya mau tidur inna maqali. Kan lucu ya. Maka jangan sampai seseorang itu ketika dia tidak paham bahasa Arab itu jangan sok-sokan. Pertama, inna maqali sesungguhnya perkataanku, inna maqali Makkah Madinah. Ini silahkan cek di YouTube. Saya tidak bisa mengikuti bahasa anehnya soalnya. Itu aneh sekali. Inna maqali Makkah Madinah. Silahkan dicari inna maqali Makkah Madinah. Ya. Katanya saya di Mekah Madinah, saya jalan-jalan, saya ketemu ini, saya ketemu itu, cuma cukup inna maqali Makkah Madinah. Enak sekali. Di sini gunung Tursina wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis. Maksudnya kitabil mastur di sini adalah kitabil mastur. Apa itu kitab mastur? Yaitu kitab yang tertulis, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang tertulis. Ada juga yang mengatakan wa kitabil mastur, maksudnya adalah Lauhil Mahfud. Karena Lauhil Mahfud itu adalah kitab yang bertuliskan catatan amalan dan takdir kita. Semua yang kita kerjakan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud semuanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu jauh sebelum kita diciptakan, takdir kita sudah ditentukan. Maka mohon maaf saya ulangi sekali lagi, seringkali seseorang ketika mendengar bahwasannya takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, maka ada sebagian orang yang dia berputus asa. Ya sudahlah, takdir saya sudah ditentukan, nek swarga ya mlebu swarga, nek mlebu neraka ya mlebu neraka. Akhirnya tidak mau beramal, akhirnya tidak mau berusaha. Maka ini adalah sebuah sekte yang berbahaya, sesat. Ada sebagian orang Islam berkeyakinan seperti itu, atau yang biasa dikenal dengan sekte Qadariyah. Semua beralasan takdir, ya sudah. Dari takdir kamu masuk neraka kan, ya sudah. Mau bagaimanapun caranya, ya tetap masuk neraka. Nah, ini nggak tepat. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya takdir kita sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya sudah, afala natakil. Kalau begitu ya sudah, kita pasrah aja. Nggak usah beramal, nggak usah berusaha. Sudah, kita pasrah aja. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ikhlis bima yanfa'uk wasta'in billah. Ikhlis, bersemangatlah untuk beramal. Maka walaupun takdir manusia itu sudah ditentukan, maka manusia tetap diperintahkan untuk senantiasa beramal, berusaha. Wasta'in billah.
dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan engkau jangan futur, jangan lemah, jangan pasrah. Karena wasta'in billah, karena setiap orang fakullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalani takdirnya. Betapa banyak kita dapati seseorang puluhan tahun ahli maksiat. Mohon maaf, tukang begal, misalnya tukang palak, banyak melakukan dosa-dosa besar, sudah banyak membunuh orang, tapi di akhir hayatnya dia sempat tobat. Tapi ada juga seseorang puluhan tahun hidup di pesantren, belajar agama, tapi di akhir hayatnya murtad. Bahkan ada kisah seorang yang hafal 30 juz murtad. Maka seseorang tidak boleh untuk pasrah. Udahlah, takdir sudah ditentukan. Itu dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah kita tidak ada yang tahu. Kecuali kalau kita tahu takdirmu di surga, ya sudah, kamu nggak usah beramal, karena ujung-ujungnya juga surga. Begitu juga kalau kamu tahu takdirmu, atau kamu nyontek catatannya malaikat, saya pinjam catatan di Lauhul Mahfuz. Kalau bisa takdirnya neraka, ya sudah, nggak usah beramal baik, karena mau bagaimanapun juga tetap masuk neraka. Karena masalahnya kita tidak ada yang tahu takdir kita ini di mana. Maka kita harus tetap berusaha. Sedangkan orang ketika misalnya dari kecil mondok, belajar Al-Quran, belajar agama, dalam bayangan kita kan ini calon penduduk surga. Tapi tidak ada yang tahu. Ada yang hafal 30 juz murtad, ada orang yang di kehidupannya isinya maksiat, di akhir hayatnya malah Allah takdirkan menjadi salah satu imam, salah satu ulama di antara ulama kaum muslimin. Maka kita harus tetap berusaha. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan wa kitabim mastur, yaitu kitab yang tertulis, maknanya adalah Al-Qur'an, dan yang kedua adalah Lauhul Mahfuz. Ala kulli hal, memang di dalam Al-Qur'an itu seringkali tafsir maknanya itu berbeda-beda. Tapi tafsirnya di sini adalah tafsir tanawu. Apa itu tanawu? Tanawu itu yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Seperti para ulama ketika menafsirkan Shiratal Mustaqim. Ada yang menafsirkan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus adalah Al-Qur'an. Ada juga di antara ulama yang menafsirkan jalan yang lurus adalah hadis Nabi, sabda Nabi. Tapi ada juga di antara ulama yang menafsirkan Shiratal Mustaqim adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus? Ini walaupun maknanya berbeda-beda, tapi tidak bertentangan. Orang mengikuti Al-Quran, orang mengikuti hadis, orang mengikuti Nabi Muhammad SAW, ujung-ujungnya menuju jalan yang lurus. Bahkan ada juga yang mengatakan ini adalah sahabat. Jalan yang lurus adalah mengikuti jalan para sahabat. Bagaimana sahabat memahami agama Islam sebagaimana mereka belajar langsung dari Rasulullah. Maka ini tidak bertentangan. Berbeda dengan hukum-hukum fikih. Kalau hukum fikih biasanya umumnya adalah khilaf tadad, khilaf yang bertentangan. Satunya haram, satunya halal. Berbeda dengan tafsir. Walaupun ada tafsir yang maknanya bertentangan. Ketika ada seseorang yang menafsirkan Al-Quran dan tidak ada satupun ulama yang menafsirkan hal tersebut, nah ini berarti ini orangnya ngaco. Tidak mungkin Al-Quran 30 juz tidak ada satupun di antara ulama ahli tafsir yang menafsirkannya. Maka itu mustahil. Karena sejatinya Al-Quran ini semuanya sudah ada tafsirnya. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku tahu aina nazal wa fi manazal. Sesungguhnya aku tahu Al-Quran itu diturunkan di mana dan untuk apa, sebabnya apa, tafsirnya bagaimana.
Maka Mujahid bin Jabir, muridnya Abdullah ibnu Abbas, suatu ketika bertanya, setiap ketemu Abdullah bin Abbas, kalau bahasa kita begini, Pak Yai, surat ini, ayat ini tafsirnya bagaimana? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketemu lagi, ini tafsirnya gimana? Sampai Mujahid bin Jabir itu menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Dan Abdullah ibnu Abbas adalah seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sahabat yang paling paham terhadap Al-Quran. Fi Raqqil Mansur, yaitu Fi Raqqil Mansur, pada lembaran yang berterbangan. Ada sebagian ulama yang menafsirkan Fi Raqqil Mansur di sini adalah lembaran Taurat. Karena Taurat itu berbeda dengan Al-Quran. Taurat itu dulunya ditulis dalam kulit pelepah kurma dikumpulkan. Maka ada sebagian Taurat itu yang yang terpisah-pisah. Maka suatu ketika ada orang Yahudi, dia berzina, melakukan perzinaan, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah berzina. Itu orang Yahudi datang kepada Rasulullah, karena ketika itu orang Yahudi itu telah berbaiat kepada Nabi untuk tunduk. Maka ketika ada permasalahan itu datang kepada Nabi minta solusi. Itu orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian ridho aku putuskan dengan apa yang telah diputuskan Taurat tentang permasalahan kalian? Maka mereka mengatakan, ya kami ridho. Kemudian dicari dalam Taurat dan didapati hukum rajam bagi seorang yang berzina. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk hukum rajam. Dan ini sekali lagi bukti bahwasannya hukum rajam untuk orang yang berzina bukan hanya untuk orang Islam saja. Orang non-Muslim ada juga, seperti orang Yahudi. Bahkan kisahnya tentang Abdullah bin Salam ada. Orang Yahudi itu ketika membuka Taurat, itu Tauratnya ditutupi tentang ayat rajam. Waraqil Mansur adalah Taurat yang berserakan, karena kitab suci yang lain itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dikumpulkan, dihafal. Dan satu-satunya kitab suci yang ada di muka bumi yang dikumpulkan, dihafal adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang lain. Maka suatu ketika ada seseorang yang iri. Kenapa kok ada mahasiswa yang diterima jalur prestasi karena hafal sekian juz? Enak sekali dong umat Islam bisa masuk kuliah, fakultas kedokteran, gratis biaya dari awal sampai akhir karena punya ijazah hafal 30 juz. Banyak orang yang iri. Maka dijawab, ya silahkan, kami ingin berlaku adil. Jika ada di antara kalian yang bisa menghafalkan kitab suci kalian sampai selesai, silahkan, boleh masuk. Apa jawabannya? Tidak ada. Karena Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang dijaga. Ini adalah fi Raqqil Mansur. Ini adalah makna yang pertama, Taurat. Makna yang kedua adalah fi Raqqil Mansur adalah di dalam kitab suci, di dalam lembaran yang terbuka. Maksudnya terbuka di sini adalah Al-Quran itu tidak samar keadaannya. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran ini yang tidak diketahui maknanya. Maka saya katakan tadi, di dalam Al-Quran ini pasti ada perkataan ulama. Ini tafsirnya bagaimana? Semua sudah ada tafsirnya. Cuma terkadang tingkatan seseorang itu kan bertingkat-tingkat. Kita tanya kepada Ustaz Fulan, tidak tahu. Tanya yang lain. Pasti. Karena Al-Quran itu semuanya sudah disampaikan, termasuk tafsir-tafsirnya. Satu orang mungkin tidak tahu, tidak menutup kemungkinan Ustaz yang lain tidak tahu, bisa jadi tahu. Wal Baitul Ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Mana yang pertama? Baitul Ma'mur itu ada dua makna. Baitul Ma'mur di sini adalah sebagaimana namanya. Karena di langit sana itu ada sebuah tempat
yang namanya adalah Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Yaitu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para malaikat yang tugasnya hanya satu, bertasbih. Jadi setiap hari 70.000 malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7. Dan ketika dia masuk, maka orang tersebut tidak keluar lagi. Bukan orang, malaikat. Jadi setiap hari 70 malaikat itu masuk ke tempat tersebut, dan ketika dia masuk, maka dia tidak akan keluar lagi, malaikat tadi. Begitu juga setiap hari 70.000 malaikat baru masuk, nggak keluar lagi. Hari berikutnya 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Maka dinamakan Baitul Ma'mur, yaitu rumah yang makmur. Makmur itu diramaikan setiap hari, karena malaikat di sana tugasnya hanya untuk berzikir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua ini tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Makna yang kedua, Baitul Ma'mur adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah yaitu Baitullah, rumah Allah al-Ma'mur yang ramai. Tidak pernah Ka'bah itu sepi. Sampai ketika corona tetap ramai. Ada orang yang tawaf. Tidak ada tempat ibadah manapun yang tetap ramai kecuali Ka'bah. Ketika corona tetap ada yang tawaf. Nah, kalau ada yang bertanya, ketika itu ada yang bertanya, Syekh, waktu itu di Madinah, Syekh, katanya Ka'bah itu kan senantiasa ramai, ada yang tawaf. Nah, gimana kalau corona seperti ini? Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya tidak ada manusia yang tawaf di Ka'bah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk tawaf. Karena Ka'bah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Sudah ada sejak dari zamannya Nabi Adam. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibangun. Jadi ketika itu, maka Baitul Ma'mur, Baitullah, Mekah Al-Mukarramah itu tidak pernah sepi setiap hari. Bahkan kita mau cari jam berapa saja, itu tetap ramai. Terkadang, Ustadz, ini tawafnya gimana saat biar enak, biar sepi, nggak ramai. Jam 1, yang biasanya jam 1 atau jam 2. Kita jam 1, jam 2 tetap ramai. Cari yang agak sepi, tawaf, misalnya tawaf wada mau balik ke Indonesia, biasanya, Ustadz kapan Ustadz sepinya? Pagi ya setelah subuh, ya tetap ramai. Tetap ramai, Masya Allah. Siang pas panas tetap ramai. Tetap ramai, tidak ada sepinya. Maka Masya Allah, tabarakallah, Baitullah itu senantiasa ramai dengan entah orang yang sholat. Kalau tidak ada orang yang sholat, orang yang tawaf. Kalau tidak ada orang yang tawaf, orang yang berzikir. Setiap waktu tidak mengenal. Tidak mengenal. Bahkan ada seseorang yang dia masuk Islam gara-gara lihat orang tawaf. Jadi suatu ketika lihat di TV. Wah, ngapain ya orang kok ada benda kotak dikelilingi seperti itu? Kayak kurang kerjaan, kata dia. Maka ada temannya begini, kamu percaya nggak? Sebanyak orang itu tawaf, itu ketika nanti adzan dikumandangkan itu bisa rapi. Maka dia mengatakan, mana mungkin orang tawaf mengelilingi sebuah bangunan kotak yang tidak masuk akal. Itu saja sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ketika nanti ada sebuah panggilan, semua jamaah tersebut bisa tertata rapi? Maka dia mengingkari. Kemudian ditunggu ketika qomat langsung rapi. Itu Masya Allah. Ketika itu asyhadu alla ilaha illallah. Saat itu juga apa? Dia bersyahadat masuk Islam. Karena secara logika manusia tidak mungkin. Dan tidak ada orang yang mengomando ketika iqomat di depan Ka'bah. Ayo, soft-softnya. Semua otomatis bikin soft. Masya Allah gitu.
Dan itu bukan cuma 1, 2, ribuan, jutaan. Maka secara akal sehat manusia, manusia akalnya seperti itu. Tidak mungkin orang bisa ribuan begitu. 100 orang saja bisa rapi, itu aja sulit. Lah ini ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Sangatlah masakan. Maka akhirnya orang tersebut masuk Islam. Kemudian wasaqfil marfu, dan demi atap yang ditinggikan, maksudnya adalah langit. Langit adalah atap alam semesta. Jadi bumi ini atapnya adalah langit. Kita tidak tahu langit itu ujungnya di mana, awalnya di mana, ujungnya di mana. Langit ini yang senantiasa menjadi penyangga kita, yang menaungi bumi. Wal bahril masjur, dan demi air laut yang bergelombang. Wal bahril masjur, di sini sebagian ulama menafsirkan wal bahril masjur adalah dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Karena wal bahr masjur ini adalah api. Api tersebut itu dinyalakan di dalam laut. Secara logika tidak mungkin api itu bisa hidup di lautan. Nah, makanya kan agama Islam itu agama yang tidak semua hal itu harus dilogika. Karena logika manusia itu terbatas. Tapi faktanya itu bisa dibuktikan. Silahkan cari, ada gunung di bawah lautan. Bahkan bisa jadi salah satu gempa bumi terbesar yang di dunia ini, yaitu gempa meletusnya Gunung Krakatau. Ya kan, Gunung Krakatau konon itu kan dari bawah. Jadi gunung yang ada di lautan kemudian muncul. Sebelumnya tidak ada satupun ilmuwan yang memprediksi bahwasannya di sana ada gunung. Tiba-tiba muncul gunung dan meletus. Nah, gunung tersebut isinya adalah api. Dan bisa dicari di YouTube banyak. Jadi api yang menyala di dasar laut ada. Entah ya bisa jadi itu mungkin letusan lava atau apa. Karena terkadang gunung itu ada di dasar laut, gunung. Karena di dasar laut itu ada lembah, ada gunung, ada ada palung, ada lempengan. Dan saya ketika sebelum menafsirkannya saya tanya dulu. Kebetulan saya punya kawan itu dosen S3. Jadi dosen perminyakan, dosen ini, apa benar seperti ini? Ada ada api di dasar laut. Ada, Ustaz, ini video-videonya. Kira, oh Masya Allah. Secara sains kita membuktikan. Maka ketika seseorang itu semakin cerdas, dia akan semakin mudah untuk dipahamkan Allah tentang agama Islam ini. Makanya banyak orang yang masuk Islam rata-rata adalah orang cerdas. Karena dia menemukan, oh ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan. Kita baru menemukannya sekarang. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah membuktikan. Tidak mungkin kalau itu adalah sebuah kitab dongeng, itu adalah hanya sekedar undang-undang, sekedar bacaan, tidak mungkin. Mana ada sebuah perkataan yang akhirnya terbukti sudah mengatakan demikian jauh sebelum alat-alat canggih itu ditemukan. Oke, sebenarnya banyak sih. Indonesia ini negara yang hebat. Banyak hal di Indonesia ini yang sepatutnya bisa kita gali, bisa kita ambil faedahnya. Seperti bagaimana dulu misalnya orang kan di Jogja ini ada namanya Candi Prambanan, dan dekat di Magelang, di dekat Jogja, perbatasan Jogja itu ada Candi Borobudur. Kira-kira bagaimana dulu orang itu bisa membangun
candi tersebut, bangunan. Tapi terkadang, mohon maaf, sebagian kita itu malah yang dikaji adalah, oh ini karena ada bantuan jin, ada ini, ada itu. Akhirnya kita segala sesuatu itu kan tunduk kepada jin, kita takut, kesyirikan semakin merajalela. Padahal masih banyak hal yang bisa kita kaji. Candi Prambanan, Candi Borobudur itu lama sebelum teknologi-teknologi canggih ditemukan. Begitu juga kan banyak masyarakat Jawa itu kan menganggap bahwasannya gunung itu adalah sumber kehidupan. Karena dari gunung tersebut keluar abu. Abu tersebut itu bisa menyuburkan air. Dulu kita diajarkan demikian, tapi kenapa lambat laun kok akhirnya jadi misalnya ini kekeringan, berarti sang penunggu gunung ini tidak rela kepada kita. Kok kenapa kita kaitkan dengan hal-hal mistis, hal-hal mistos yang akhirnya teknologi-teknologi canggih yang sudah ditemukan oleh nenek moyang kita zaman dahulu, bisa jadi mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka bisa menemukan sebuah teknologi canggih. Kenapa kita tidak mengkaji kenapa bisa seperti itu? Malah kenapa yang kita yakini malah yang mistis, hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Maka ini sebuah kemunduran ketika seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan, maka secara tidak langsung akan membuat dia ini kecerdasannya itu akan tertutupi dengan kejahilian. Inna adaba rabbika lawaqi, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Malahu min dafik, yang tidak ada yang bisa menolak adab tersebut. Alhamdulillah sudah pukul 5 sesuai janji. Jadi karena tadi kalau bisa sebelum jam 5 sudah selesai, sudah pas ini jam 5. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Neraka dan surga diciptakan. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu apakah neraka dulu atau surga dulu. Saya tidak tahu. Nah, saya kurang tahu mana yang lebih dahulu. Karena saya belum pernah menemukan asal atau dalil tentang mana yang diciptakan neraka dulu atau surga dulu. Tapi ketika ibu bertanya mana yang lebih dulu diciptakan, bumi atau surga dan neraka, maka jawabannya surga dan neraka. Wallahu ta'ala alam. Siap, insyaallah. Ada pertanyaan lain? Ini pertanyaannya susah ya. Masalah takdir gitu kan, takdir Indonesia kayak nenek. Nah, daripada kita ribut mana surga dulu dan neraka dulu, karena bisa jadi itu dipicu kalau surga dulu, maka akhirnya dulu awalnya surga, orang semua masuk surga, karena ada orang jahat masuk neraka. Enggak seperti itu. Maka daripada kita ribut mana yang lebih dulu antara surga dan neraka, maka lebih baik kita menyiapkan bekal. Kita ini kira-kira mau masuk neraka apa surga? Itu yang lebih penting, Bu. Dibanding kita ini ribut mana surga dulu apa neraka dulu. Sebagaimana orang ribut mana ayam dulu atau telur dulu. Maka jawabannya adalah ayam dulu. Yang disebut duluan ayam. Bukan karena itu. Karena kalau nggak ada ayam, nggak ada telur. Kalau ada telur, belum tentu ada ayam. Siapa yang mau mengerami? Walaupun tentunya itu atas izin Allah. Maka surga dan neraka, kadang kita ini meributkan hal yang daripada ribut, udahlah kita fokus. Kamu mau menyiapkan masuk neraka apa surga? Ya sudah gitu loh. Urusan orang dia, kenapa zaman sekarang banyak orang yang jahat, orang yang dolim, ya biarin Allah yang mengadab. Jadi orang jahat, berarti kamu nyalain Allah dong, kayak gitu. Nah kalau ditakdirkan kenapa menyalahi orang yang jahat, menyalahi takdir Allah, berarti Allah itu menginginkan keburukan. Nah ini ada ini pembahasannya, Bu.
Ada pembahasannya. Coba insya Allah nanti saya kirimkan linknya. Saya sudah pernah membahas. Jadi kenapa Allah itu menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan ada maksiat, ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka, gitu. Wallahu taala alam bisawab. Nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.